Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 2775-2777. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Chen Ping tidak memperhatikannya, tetapi melirik ke pohon guntur langit, tiba-tiba melompat, dan pergi menuju buah guntur langit. Di udara, tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Melihat Chen Ping tiba-tiba berubah menjadi pria berbaju besi emas, Si Tikiao dan wanita tua itu semuanya terkejut. Bahkan ketiga pahlawan pencuri hantu itu membuka mulut, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka belum melihat Chen Ping mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Saya melihat Chen Ping dalam baju besi emas meraih buah guntur langit, tepat ketika Chen Ping hendak menangkap buah guntur hari itu, ada guntur yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, sambaran petir yang tebal memancar dari pohon Tianlei, dan menghantam Chen Ping dengan ganas. Tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan meletus dengan cahaya kemasan, menahan serangan guntur dan kilat. Petir menyambar Chen Ping, membuat tubuh Chen Ping mandek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk jatuh. Bagian tubuh yang terkena hangus menjadi hitam, dan sisik tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan banyak menghilang. Apa yang kamu banggakan? Kamu tersambar petir. Melihat Chen Ping juga jatuh, wanita tua itu mau tidak mau mendengus dingin, fiksi silaturahmi. Melihat ini, Si Tikiao juga sangat kecewa. Dia mengira Chen Ping benar-benar bisa menahan kekuatan petir dan memetik buah guntur langit. Melihat Chen Ping tersambar petir dan jatuh, ketiga pahlawan pencuri aneh itu tiba-tiba mengangkat hati mereka ke tenggorokan mereka. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, mereka bertiga tidak akan bisa bertahan. Lagi pula, jiwa dari ketiganya masih ada di tangan Chen Ping. Tetapi pada saat ini, Chen Ping, yang sedang jatuh, tiba-tiba berhenti, lalu melompat lagi. Tepat ketika petir hendak menyerang lagi, Chen Ping meraih buah guntur langit, memutarnya dengan keras, dan langsung mengambilnya. Chen Ping sangat gembira, dan tubuhnya jatuh dengan cepat, tetapi guntur dan kilat telah mencapai di atas kepala Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa petir itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia hanya bisa menahannya. Akibatnya, energi tenggelam ke dantian, dan kekuatan ketiga ras terpancar seketika, membentuk lapisan cahaya redup di sekelilingnya, seperti perisai. Tubuh Chen Ping dipukul lagi, perisainya dikalahkan, dan kekuatan petir menyambar Chen Ping. Kecepatan jatuh Chen Ping meningkat seketika, dan kemudian dia menghantam tanah dengan keras. Sebuah lubang yang dalam langsung dihancurkan oleh Chen Ping di tanah yang keras. Tuan Chen, tiga pahlawan pencuri aneh itu panik, bergegas dan melihat ke dalam lubang yang dalam. Si Tikiao dan wanita tua itu juga terkejut, dan bergegas untuk melihat bagaimana keadaan Chen Ping. Seseorang yang terkena dua sambaran petir satu demi satu berakibat fatal. Ketika mereka semua melihat ke dalam lubang yang dalam, mereka menemukan bahwa Chen Ping telah berdiri dari lubang yang dalam, seluruh tubuhnya utuh, dan dia mengagumi buah guntur langit di tangannya. Beberapa orang yang melihat pemandangan ini semuanya tercengang. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Kedua petir itu tidak membunuh Chen Ping, tetapi mereka bahkan tidak melukainya. Ini terlalu keterlaluan. Ini, apakah ini masih manusia? Si Tikiao berkata dengan kaget. Itu terlalu kuat, tubuh fisiknya terlalu kuat. Bahkan jika itu adalah tubuh fisik dari alam transcending tribulation, mungkin tidak terlalu kuat, kan? Wanita tua itu juga berkata dengan kaget, tetapi pada saat ini, Chen Ping tidak memperhatikan ekspresi orang-orang di lubang yang dalam. Dia dengan hati-hati melihat buah guntur langit di tangannya. Saya melihat bahwa buah guntur langit memancarkan cahaya redup, dan di dalam buah guntur langit, Anda dapat dengan jelas melihat tidak hanya kilatan petir. Bahkan memegangnya di tangannya, Chen Ping bisa merasakan aura guntur dan kilat yang kuat memancar dari buah Tianlei. Tiba-tiba, pesan Ben Lei Zhang melintas di benak Chen Ping. Seolah-olah Lei Guo memiliki semacam hubungan dengan Ben Lei Palem yang dia kembangkan hari ini. Mungkinkah memakan buah petir hari ini bisa membuat Thunderbolt Palem lebih kuat? Chen Ping mau tak mau berpikir sendiri, Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Saat ini, Daji berteriak, melihat Chen Ping tidak bergerak. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Chen Ping. Tidak apa-apa, Chen Ping menyingkirkan buah guntur langit, lalu melompat keluar dari lubang yang dalam.
Siti Qiao dan wanita tua itu memandang Chen Ping dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Bagaimana? Sekarang percayalah bahwa aku bisa memetik sendiri buah guntur itu. Kamu hanya perlu keluar dan menemukan cara untuk menahan keluarga Ning. Aku akan mencoba yang terbaik untuk memetiknya, tetapi kamu juga telah melihat harga dari memetik buah guntur langit, jadi aku tidak bisa membaginya secara adil dengan Anda. Hingga 37, aku akan mengambil 7 dan memberimu 3. Chen Ping berkata kepada Siti Qiao dan wanita tua itu. Nyatanya, Chen Ping tidak berniat memberi mereka apapun. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk membuat Siti Qiao lebih percaya pada kata-katanya sendiri. Selain itu, Chen Ping juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengambil 10 buah petir ini. Bahkan jika dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, bahkan jika tubuh fisiknya sangat kuat. Tetapi bahkan jika dia memetik 10 buah guntur, kekuatan guntur dan kilat yang dideritanya mungkin akan menghancurkannya berkeping-keping. Siti Qiao memandang Chen Ping, lalu melirik wanita tua itu, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, kami akan mengambil 3, tetapi Anda harus mempercepat, kami khawatir kami tidak akan dapat menahan Ning Kai-chen itu lama." Siti Qiao tahu bahwa mereka hanya bisa mengandalkan kebohongan untuk menahan Ning Kai-chen. Dengan kekuatan mereka bahkan tidak bisa menahan Ning Kai-chen dengan tamparan. Tapi bagaimanapun, tidak mungkin berbohong untuk waktu yang lama, jadi dia ingin Chen Ping bergegas. "Jangan khawatir," Chen Ping mengangguk melihat ini. Siti Qiao membawa wanita tua itu keluar dari gua. "Tuan Chen, apakah Anda benar-benar percaya pada jembatan batu besi ini? Jika Anda terluka parah untuk memetik buah guntur langit, jembatan batu besi itu tidak akan pernah membiarkan Anda pergi." Daji membujuk Chen Ping. Chen Ping mengangkat mulutnya dan berkata, "Bagaimana aku bisa mempercayainya, dan aku tidak akan memberinya buah guntur langit. Kalian bertiga segera mencari pintu keluar lain di dalam gua, seperti yang disebut 3 gua kelinci yang licik. Aku tidak percaya bahwa hanya akan ada 1 pintu keluar di gua Raja Lang Petir. Selama aku menemukan jalan keluar lain, setelah aku memetik buah guntur langit, aku akan kabur dari pintu keluar lain." Ketika 3 pahlawan pencuri hantu mendengarnya, Chen Ping telah merencanakan sejak lama, jadi dia mengangguk dan mulai mencari jalan keluar lain secara terpisah. Dan Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan melompat ke arah pohon guntur lagi. Saat ini, di luar Gua Yingwang, pertempuran masih berlangsung. Untuk mencegah para biksu ini memasuki Gua Raja Lang, monster-monster itu menyerang dengan putus asa. Ning Kai-chen dan Thunder Eagle yang haus darah juga bertarung dengan sengit, dan akan sulit bagi kedua belah pihak untuk mengetahui pemenangnya untuk sementara waktu. Siti Qiao dan wanita tua itu keluar dari gua, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka, jadi mereka juga bergabung dengan kelompok pertempuran. Namun, kali ini, Siti Qiao dan wanita tua itu mulai menyebarkan berita secara diam-diam. Katakan padanya para biksu yang dibawa dari pesawat untuk tidak menggunakan semua kekuatan mereka dan menyimpan kekuatan mereka, untuk mencegah keluarga Ning menelan buah guntur langit sendirian. Orang-orang ini awalnya dibawa oleh Siti Qiao, jadi setelah mendengar apa yang dikatakan Siti Qiao, mereka mulai melepaskan air, alih-alih berkontribusi, mereka mempertahankan kekuatan mereka satu persatu. Kali ini, hanya anggota keluarga Ning yang berjuang melawan monster-monster itu. Melihat bahwa dia tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, Ning Kai-chen tidak bisa membunuh Thunder Eagle yang haus darah dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa berteriak, "Penatuasi, cepat bawa 2 orang untuk membantuku. Ayo ambil yang ke-8 ini, tingkat monster yang pas badan bersama-sama dulu, Thunder Hawk yang haus darah membunuh." "Patriark Ning, jika kamu bersikeras, kami tidak akan bisa kabur," teriak Siti Qiao. Setelah Ning Kai-chen mendorong kembali Thunder Eagle yang haus darah dengan telapak tangannya, dia melihat ke arah Siti Qiao dan yang lainnya. Ketika dia melihat ini, dia langsung marah, dan melihat Siti Qiao dan para biksu itu sedang memancing di perairan yang bermasalah, dan tidak ada yang berkontribusi sama sekali. Bahkan seorang biksu kelas 7 dari alam tubuh komposit, ketika menghadapi monster dengan level yang sangat rendah, secara tak terduga memberi isyarat pada setiap gerakan. Jelas dia sedang berakting. Melihat anggota keluarga Ning itu, mereka semua bertarung dengan luka di sekujur tubuh mereka. Dari selusin orang yang mereka bawa, hanya tersisa 5 atau 6. Ini hampir membuat Ning Kai-chen kesal sampai mati, jadi dia melompat dari udara ke Siti Qiao.
Si, apa yang kamu lakukan? Ada begitu banyak dari kamu, dan tidak ada yang melakukan apa-apa. Ning Kai-chen bertanya pada Si Tikiao dengan marah. Patriark Ning, yang mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan yang terbaik, sebagian besar monster ini dibunuh oleh kita. Si Tikiao sama sekali tidak mengakuinya, maka monster-monster ini akan dibunuh sekarang. Jadi mari bergabung dan bunuh elang guntur yang haus darah ini dari peringkat ke-8 kondisi bugar. Kemudian kita akan memasuki gua dan membagi buah guntur hari itu. Ning Kai-chen berkata, ketika Si Tikiao mendengarnya, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Dia tahu sejak lama bahwa tidak ada ratusan buah guntur di dalam gua. Bahkan jika dia membunuh elang guntur yang haus darah yang paling kuat, Ning Kai-chen tidak akan bisa mengikuti dia membagi buah guntur. Hanya saja Si Tikiao belum bisa menemui jalan buntu dengan Ning Kai-chen. Dia harus menstabilkan Ning Kai-chen terlebih dahulu, dan jangan biarkan dia memasuki gua, untuk mengulur waktu untuk Chen Ping. Patriark Ning, bukannya aku tidak membawa orang bersamamu untuk membunuh Thunderhawk yang haus darah itu, tapi Thunderhawk yang haus darah itu terlalu kuat. Selain kamu, siapa di antara kami yang menjadi lawan dari Thunderhawk yang haus darah itu? Selain itu, kami hampir kelelahan sekarang. Meskipun kami membantu, kami tidak dapat membantu banyak. Fix silaturahmi. Kupikir lebih baik kita istirahat sebentar. Saat kita istirahat, kita bisa menyerang bersama dan membunuh Thunder Eagle yang haus darah itu. Si Tikiao berpura-pura lemah dan berkata. Ning Kai-chen menatap Si Tikiao. Belum lagi marah, tetapi bahkan jika dia marah, sekarang bukan waktunya untuk berselisih dengan Si Tikiao. Thunder Eagle yang haus darah belum terbunuh. Jika Ning Kai-chen menyerang Si Tikiao, mungkin mereka semua akan mati di bawah cakar Thunder Eagle yang haus darah ini pada akhirnya. Oke, mari kita istirahat sebentar. Ning Kai-chen mengangguk tak berdaya. Dan Thunderhawk haus darah yang besar itu juga sedang beristirahat di pohon besar saat ini. Selama orang-orang seperti Ning Kai-chen tidak memasuki gua, elang guntur yang haus darah tidak akan dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Misinya adalah untuk melindungi buah guntur langit. Jika Tianlei Guo baik-baik saja, tidak perlu khawatir tentang apapun. Ketika Thunder Eagle King kembali, akan mudah untuk dihadapi. Untuk sementara, suara teriakan dan pembunuhan menghilang, dan semua biksu dan monster diam-diam beristirahat. Si Tikiao sangat cemas saat ini, dan berdoa dalam hatinya agar Chen Ping segera memetik buah guntur langit. Setelah Chen Ping memetik buah guntur langit, dia ingin membuat kekacauan dan bertarung dengan monster-monster itu, sehingga Chen Ping bisa keluar dari gua Raja Lang dengan aman tanpa diketahui oleh orang lain. Saat ini, Chen Ping berada di dalam gua, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan telah menghilang, dan tubuhnya benar-benar hitam akibat sambaran petir. Namun meski begitu, tubuh Chen Ping tidak terluka. Aku baru saja mendapatkan 2 buah guntur langit, dan seperti ini, kurasa aku paling banyak memetik 1. Aku khawatir aku tidak akan bisa menanganinya dengan tubuhku. Chen Ping bisa merasakan organ dalam tubuhnya, yang berguling dan berderap di bawah sambaran petir. Tuan Chen, kami menemukan jalan keluar lain. Pada saat ini, 3 tuan pencuri hantu berlari dengan penuh semangat. Ternyata setelah pencarian yang cermat, mereka akhirnya menemukan jalan keluar yang sangat tersembunyi. Setelah menemukan jalan keluar ini, 3 pahlawan pencuri hantu datang untuk melapor.